Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat botanikal. Semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal barokah, juga diberi kesehatan satu keluarga. Yang lagi sakit lekas sembuh, lekas beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Irfan. Jangan lupa dukungannya, subscribe-nya ya. Yang belum subscribe tolong di subscribe, jangan lupa like-nya. Untuk kali ini kita mau bahas tentang apukat bokong ten, yang mana apukat bokong ten ini juga ditanyakan oleh beberapa orang, yang mana bokong ten ini memang dikembangkan di Indonesia ya, sudah dikembangkan di Indonesia dan ternyata lumayan genjah dan banyak sekali peminat dari buahnya. Untuk apukat jenis ini, apukat dari varietas-varietas seperti Vietnam ya, tapi asalnya itu dari Florida ya, yang mana apukat ini mempunyai nama lain yaitu B10, ada juga MD02 ya. Memang sudah dikembangkan dan berbuah baik di Indonesia ya, sahabat botanikal. Ada juga plus minus yang memang itu ada di apukat jenis ini ya. Ya, kita mau membahasnya untuk introduksi, yaitu tentang elevasi ya, elevasi tentang apukat ini itu sangat adaptif ya untuk sahabat botanikal, sangat adaptif di dataran rendah ataupun dataran tinggi, yang mana akan bisa ditanam ya, akan bisa berbuah kisaran 200 dan memang itu gejah ya, 200 sampai ke 1000 mdpl. Tapi yang 200 ke bawah kita belum ada informasi lebih lanjut tentang 200 mdpl ke bawah apakah bisa berbuah secara maksimal ataukah tidak. Nah, tapi untuk sahabat botanikal, kalau semisalnya di mdpl 200 sampai ke 1000 mdpl, Anda bisa menanam untuk apukat jenis ini dan akan maksimum ya, dikatakan maksimum untuk produksinya yaitu di mdpl kisaran 500 sampai ke 1000 mdpl. Nah, kalau semisalnya sahabat botanikal mempunyai lahan yang memang itu di atasnya itu, kita juga belum ada informasi lebih lanjut ya. Jadi untuk sahabat botanikal, alangkah lebih baiknya untuk amannya saja, kalau semisalnya mempunyai lahan di kisaran 200 sampai ke 1000 mdpl bisa ditanam, ataupun ke 500 ke 1000 mdpl. Nah, Anda bisa menanamnya ya. Untuk kita bahas untuk dari segi pertumbuhan ya, pertumbuhan dari apukat jenis ini itu seperti apukat-apukat yang lainnya, tidak mengerdil ya, memang itu meninggi. Dan juga untuk daging buahnya ya, kita merembet ke plusnya dulu, yaitu tentang buahnya itu besar ya, buahnya itu besar, mempunyai kulit yang agak tebal ya, dan mempunyai ciri khas yang memang itu mempunyai bintik-bintik putih yang menyelimuti di sekitaran kulitan dari si apukat tersebut. Nah, untuk misalnya kalau misalnya tua itu tidak glowing ya, tidak seperti apukat peluang ya. Kita perbandingan juga ya biar mudah. Tidak seperti apukat peluang, tidak seperti apukat 034, tidak seperti apukat Afuzila juga. Nah, jadi dia itu seperti apukat apa ya, apukat lebih ke kayak aligator atau bina, yang mana apukat jenis ini kalau misalnya tua itu glowingnya akan berkurang. Nah, itu adalah dari jenis apukat dari bokong ten ya. Dan juga untuk daging buah, nah ini juga plusnya juga, daging buahnya itu kuning ya, banyak sekali orang yang bertanya-tanya tentang apukat yang memang itu warna buahnya itu seperti mentega. Nah, ini bisa jadi pilihan untuk sahabat botanikal semisalnya untuk apukat jenis ini bisa ditanam ya. Dan juga untuk bobot si buah. Nah, kalau sahabat botanikal suka terhadap daging buah yang besar, yaitu bisa ditanam ya. Daging buah yang besar itu seperti halnya kayak ibaratnya kendil, apukat peluang, apukat aligator. Nah, ini juga sama. Bobotnya itu kisaran 500 sampai ke 800 gram ya. Tapi ada juga yang mencapai ke 1 kilo 200 gram. Nah, jadi sahabat botanikal kalau semisalnya tertarik untuk apukat yang memang itu besaran, itu bisa pilih apukat jenis bokong ten ini. Sahabat botanikal, sekarang kita merembet ke negatif dari apukat jenis ini. Apukat jenis ini itu negatifnya itu ada beberapa ya, yaitu tentang biji si buah ya. Biji si buah yang terlalu besar. Kalau biji si buah yang terlalu besar, berarti kilonannya pun untuk bijinya pun lebih banyak daripada daging buahnya. Nah, itu bisa saja jadi negatifnya juga ya. Meskipun apukat jenis ini itu dari segi rasa itu menang ya, dari segi banyaknya si daging buah itu agak kalah ya, tidak seperti
apukat kendil ataupun apukat Afrozilla ataupun apukat pantik ya. Jadi ada juga rongga udara yang ada di bijinya, yaitu negatif yang kedua. Masih ada rongga udaranya juga ya. Jadi sahabat botanikal, kalau misalnya menanam ini automatically ya, kalau misalnya ada rongga udara, bijinya besar, otomatis daging buahnya itu agak sedikit. Nah, tapi sedikit-sedikitnya apukat yang jumbo pastinya banyak. Jadi sahabat botanikal, kalau misalnya ditanam, silahkan ya. Ini negatifnya itu cuman dari segi buahnya saja ya. Kalau untuk dari segi penanaman ya, kita menanam penanaman. Kalau tanaman ini untuk perawatannya itu seperti apukat-apukat yang lainnya ya. Apukat lainnya seperti halnya kayak apukat peluang, apukat kendil, ataupun apukat aligator, ataupun apukat sub 034 itu sama ya, perawatan itu sama. Cuman kayak ibaratnya kalau terserang oleh hama, kena ulat, kita semprot. Saat kurang ya, intinya itu sudah berbakti, kita kasih pupuk. Nah kayak gitu, pupuknya pupuk kandang, lebih baiknya pupuk yang sudah fermentasi, itu lebih bagus. Nah untuk sahabat botanikal, kalau untuk jenis tanah yang pernah kita pelajari juga, ada juga kriteria jenis tanah yang memang itu bisa ditanam dengan apukat jenis ini. Hampir semua jenis tanah bisa ditanam, yaitu antaranya yaitu tanah lempung berpasir ya, atau lempung endi, ataupun lempung liat. Nah, jadi untuk sahabat botanikal, kalau misalnya mempunyai lahan yang memang itu seperti lempung liat ataupun lempung berpasir ataupun tanah ya, lempung edi, itu bisa ditanam ya di lokasi sahabat botanikal. Nah ini untuk masa panen ya, kita umur dari buah yang memang itu bisa dipanen berapa kali setahun ya. Untuk kita tanam dan berbuah, misalnya berbunga, itu kita panen biasanya itu 5-6 bulan ya. Jadi untuk sahabat botanikal, kadang itu setahun itu bisa 2 kali, kadang 1 tahun 2 bulan itu 2 kali. Jadi apukat jenis ini tidak tergantung yang namanya musim. Nah ini juga bisa jadi plus ya, yang tadi itu mengikuti yang plus ya, itu tidak kenal musim. Jadi untuk sahabat botanikal, ini menarik ya, karena memang apukat jenis ini itu bisa dikembangkan di dataran rendah, di dataran tinggi, bisa memang kombinasikan dengan apukat jenis yang lainnya, dan dari segi kegenjahannya. Oke, merambat ke yang ciri khas dari daun dari apukat bokong ten. Nah, di depan saya ini adalah ciri khas dari daun apukat bokong ten yang memang kita kembangkan. Nah, untuk ciri khas daunnya itu seperti ini ya, untuk sahabat botanikal. Jadi tidak ada ombak dan memanjang, ya, memanjang seperti ini. Dan di ujung ini agak membesar. Jadi seperti ini. Ya. Untuk sahabat botanikal jangan sampai keliru ya. Terkadang juga dari cahaya yang masuk ke tanaman tersebut juga mempengaruhi dari si bentuk dari apukat ya. Maksudnya daunnya. Jadi sahabat botanikal kadang juga berubah. Yang kita alami seperti itu. Nah, untuk daunnya bisa diamati untuk sahabat botanikal, kalau misalnya apukat bokong ten mempunyai ciri khas yang seperti ini. Jadi daunnya itu melebar di atas terus mengerucut ya, dan kalau urat-uratannya seperti ini. Nah ini urat-uratannya kelihatan ya. Nah untuk pupusnya itu kita alami ya, kayaknya nggak ada yang memang itu berwarna merah banget ya, jadi hanya standar-standar saja. Nah ini dari ciri khas dari apukat bokong ten. Oke, jika sahabat botanikal tertarik terhadap apukat bokong ten ini, silahkan kontak kami yang ada di bawah, dikarenakan memang kita mempunyai indukan dan juga mempunyai bibitnya ya, yang mana siap untuk kita kirim ya, antara kisaran 1 meteran ya, kalau nggak salah itu 1 meteran lebih ya, 1 meteran untuk apukat yang kita punya untuk bokong ten tersebut. Dan untuk sahabat botanikal bisa kontak kami yang ada di bawah sini. Oke, cukup sekian dari saya.
Kalau misalnya sahabat botanika mempunyai informasi lebih tentang apukat box mountain, silahkan komen yang ada di bawah. Dikarenakan memang kami lagi mencari-cari info, dikarenakan memang pengembangan untuk apukat varietas Vietnam itu baru tahun ini kita lakukan. Yang mana bokong ten juga iya, Tanbik iya, Apuzilla iya, terus Kuba, apalagi Hongok, Yellow Vietnam ya, Yellow Vietnam, terus banyak apukat yang kita memang lagi kembangkan di lahan kita untuk melengkapi melengkapi dari jenis yang kita punya. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon maaf. Saya Irfan undur diri dulu. Silahkan komen yang ada di bawah jika memang ada informasi yang kurang. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam botanikal, salam sukses untuk semua.